Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Apa kabar semuanya adik-adik? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Puasanya full, puasa semuanya ya? Yang bulan Ramadan Halo kemarin. Ustazah. Ustazah hari ini Zahra puasa Syawal. Oh, Hari Masya ini Allah. Zahra Masya Allah. Ustazah hari ini Zahra puasa Syawal. Masya Allah, yang puasa Sawal, Masya Allah, semoga Allah terima puasanya. Barakallahu fiik. Baik, jadi puasa sunnah Syawal ya, disunahkan ya. Puasa setelah Ramadan selesai, itu memang disunahkan untuk melakukan puasa sebanyak 6 kali di bulan Syawal. Oke ya, pahalanya sama seperti puasa 1 tahun. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, materi kita, seperti biasa ya, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu yang dipandu oleh Abang Fatih ya. Yuk, semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran. Yuk, Abang Fatih dipandu. Mau Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Loh, yang lain kenapa nggak baca? Yang lainnya baca dong. Yuk, sekali lagi yuk, bareng-bareng. Ya, Abang Fatih juga membaca, kemudian yang lainnya membaca. Kak Hafsah membaca, Kak Kaisha membaca, Kakak Lulu membaca, semuanya membaca. Yuk, 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka إياك na'budu wa نعبد iyyaka وإياك nasta'in. نستعين اهدنا Ihdinas الصراط siratal mustaqim. المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين آمين. Terima kasih. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita sebelum buku Mabadik Fiqhiyah kemarin masih belum selesai tentang najis ya. Tentang apa saja benda-benda najis. Oke ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi sebenarnya apa-apa yang ada di bumi ini itu sebenarnya suci. Ya, yang najis itu hanya tertentu saja. Oke, sedikit sebenarnya dibandingkan benda-benda yang suci. Lalu kita perlu mengetahui apa saja sih benda-benda najis itu. Kenapa kok kita perlu mengetahui benda-benda najis itu? Karena ketika kita sholat, kita harus suci dari yang namanya najis. Bisa difahami? Kenapa kok kita perlu mengetahui benda-benda najis? Ya, karena kita sholat itu syarat sahnya, biar sholat kita sah loh adik-adik, itu harus suci dari yang namanya apa? Nah, najis. Oke? Nah, waktu itu kita sebutkan yang pertama adalah khomer dan semua cairan yang memabukkan, ya. Khomer dan semua cairan yang memabukkan itu najis. Kemudian anjing, babi, dan keturunan keduanya, anak-anaknya dari anjing atau anak-anaknya dari babi. Kemudian bangkai.
Oke, bangkai apa saja itu najis ya. Bangkai apapun bangkai itu najis statusnya kecuali tiga, yaitu bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Oke, kemudian yang najis juga muntah. Kalau kita muntah, itu najis. Muntahnya siapapun itu najis. Kemudian juga darah, termasuk nanah, oke? Kecuali darah hati dan darah limpa, ya. Darah hati tidak najis. Ya. Kemudian juga susu hewan yang dagingnya haram dimakan. Oke ya. Jadi susu hewan itu mengikuti apa namanya najisnya itu mengikuti dagingnya. Daging hewannya halal enggak? Kalau daging hewannya halal dimakan seperti kambing, maka susunya pun halal diminum, dikonsumsi. Tapi kalau dagingnya haram dimakan, maka susu hewannya pun juga haram dimakan ya karena dia najis. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang terakhir yaitu cairan yang keluar dari kemaluan kita, depan atau belakang. Ingat ya, ini yang berbentuk. Karena ada, maaf, kentut. Kentut kan keluar dari apa namanya jalan belakang kan, tapi dia nggak berbentuk. Dia hanya angin saja. Ya. Jadi nggak najis ya. Yang najis adalah pipis, kemudian BAB kita, oke ya. eh Ya, maaf ditulis saja pipis dan BAB ya. Kan cairan yang keluar pipis dan BAB. Oke ya. Baik itu manusia yang keluar dari manusia. Cing, cing. Ditulis ya. Air kencing. B. Oke. Oke. Air kencing dan BAB baik dari manusia, oke, maupun hewan, ya. Kecuali mani. Nah, ini mani ini beda lagi, oke ya, nggak perlu ditulis ya. Jadi kotoran ya, kotoran yang keluar dari kemaluan manusia dan hewan itu najis, oke, itu najis. Kemudian waktu itu sudah Ustazah singgung tentang tingkatan najis. Ada najis yang apa? Najis mughalladhah. Ingat ya, najis berat. Najis mughalladhah, yaitu najisnya anjing dan babi. Oke ya. Ketika kita terkena air liurnya anjing atau babi, maka cara membersihkannya itu tidak hanya atau tidak cukup dengan basuhan atau tidak cukup dengan dikasih sabun yang banyak, tidak. Melainkan caranya adalah dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, salah satunya dikasih tanah, salah satunya diberi tanah. Oke, dicampur dengan tanah. Oke ya, itu caranya. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan itu hanya contohnya yang satu saja, yaitu air kencing bayi anak laki-laki, bayi laki-laki, bukan bayi perempuan saja. Bukan bayi perempuan termasuk tidak, tetapi bayi laki-laki saja yang dia belum makan apapun kecuali ASI ibunya. ASI itu air susu ibu ya. ASI itu air susu ibu ya, baru minum ASI ibunya doang ya, susu ibunya saja. Oke ya. Nah, kalau sudah tercampur, misalnya sudah dikasih makan pisang atau dikasih makan bubur, maka air kencingnya bukan lagi najis mukhaffafah. Oke, melainkan nanti najis sedang atau najis mutawassithah. Oke, najis mukhaffafah cukup dipercikan saja, dikasih dipercikan tuh kayak gini, cek, disirat, dicek kayak gitu, kasih air doang, dipercikan air, kemudian dilap selesai. Oke. Adapun selain itu, selain najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan selain najis anjing dan babi, itu semuanya adalah najis mutawasitoh ya. Semuanya adalah najis mutawasitoh. Oke ya, darah kita, muntah kita, air kencing kita. Oke, itu najis mutawasitoh ya, harus dicuci.
ya, harus dicuci dengan benar dengan air mutlak, ya kan, air yang suci dan mensucikan, oke, sampai hilang najisnya, oke, ya. Dan tidak perlu apa namanya sebanyak 7 kali karena ini najis sedang, najis mutawasito. Yuk, tambah satu lagi. Oke, tambah satu lagi ditulis ini yang Ustazah kasih warna. Oke, nih. Najis selain dibagi 3 tingkatan tadi, najis juga dibagi menjadi najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ini perlu dipahami juga. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah dan najis hukmiyah? Ainiyah itu ain, ya, ain tuh mata sebenarnya. Maksudnya di sini bukan mata, tetapi yang tampak oleh mata kita. Najis yang tampak oleh mata kita. Depan kita ada air pipis baby, ya, air pipis adik kita, ngompol adik kita. Nah, tampak kelihatan. Nah, itu najis aininya yang wujudnya terlihat. Oke ya? Nah, kemudian kalau najis hukumnya itu bagaimana? Najis hukumnya itu nggak tampak, nggak tampak oleh mata kita. Wujudnya sudah nggak ada. Tapi statusnya masih dihukumi najis. Seperti misalnya tadi anaknya tante Fariha ngumpul di lantai ini. Lantai, misalnya ini lantai. Oke, ini lantai. Fariha ngumpul di sini. Ya kan? Kemudian cuma dilap saja, belum dibersihin, belum dibasuh dengan air suci, belum. Cuma dilap saja. Akhirnya kering. Ya kan? Akhirnya ini kering. Ya, nah ini kan sudah nggak terlihat lagi pipisnya Fariha, sudah nggak terlihat lagi kan? Oleh karena itu, ini dinamakan najis hukmiyah. Ya, dia belum suci nih, belum suci karena belum dibersihin, belum dibasuh. Oke, dengan air suci dan mensucikan, tetapi najisnya sudah nggak terlihat lagi, maka dinamakan najis hukmiyah. Bisa difahami ya? Najis hukmiyah. Dah, gitu aja. Oke, jadi najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya. Adapun najis hukmiyah itu dihukumi najis, tapi wujudnya tidak terlihat. Dari sini bisa difahami? Resennya dulu. Oke ya. Jadi pembagian najis ada sesuai tingkatan tadi. Najis mughalladhah, najis mutawasitoh, najis mukhaffafah. Adapun pembagian najis dari tampak wujudnya atau tidak ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Oke, ditulis ya. Jadi najis, pembagian najis, ada yang namanya najis ainiyah dan najis hukmiyah. Maksudnya bagaimana? Najisnya tampak atau tidak tampak. Kalau tampak wujudnya najis ainiyah. Kalau tidak tampak wujudnya berarti najis hukmiyah. Berdasarkan tingkatan dibagi 3. Najis ringan, najis berat dulu, kemudian najis sedang dan najis ringan. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke sudah ditulis dulu belum? Sudah ditulis yang najis hukmiyah, najis ainiyah? Sudah, Ustaz. Baik. Sekarang share yang mabadi' fikhiyah. Nah, oke ya. Nah, di sini ngomongin tentang an-najasat. Nah, di sini an-najasat itu benda-benda najis. Oke ya, an-najasat. Ya, apa sih yang najis-najis itu, benda-benda najis itu? Nah, ini bahasa Arabnya nih. Ma'an najasatu. Ya kan? Apa saja benda-benda najis itu? Oke. Najis itu bahasa Arab loh, adik-adik. Oke. Oh, bahasa Arabnya najis apa? Ya, najis. Najis. Oke. Jamaknya, pluralnya, an-najasat. Nih. Apa saja? Nah, oleh penulis disebutkan, hiya. Najis itu apa saja? Adam, darah. Nah, kita kan sudah tahu kan berarti kan? Oh, kemarin sudah kita tulis ada darah. Kemudian koh, nanah. Nah, darah, nanah. Tahu nanah nggak sih? Ada yang nggak Tahu, tahu Ustaz. nanah? Hmm, Nanah, oke ya. Kemudian koi, koi itu muntah.
Nah, kan sudah dijelaskan Ustazah ya. Ada darah, nanah, muntah, kemudian khomer. Nah, khomer dan semua cairan yang memabukkan. Oke? Ada pil pakai kapsul gitu, memabukkan. Nah, karena dia nggak cairan, maka dia nggak najis. Tetapi dia haram dimakan, haram diminum. Kenapa? Karena memabukkan. Walaupun bentuknya nggak najis, bentuknya kapsul. Kapsul tuh nggak cairan. Jadi yang najis tuh yang cairan. Oke ya, yang bentuknya liquid. Tapi kalau benda padat seperti pil itu suci, tetapi haram dimakan karena memabukkan. Baik. Kemudian yang najis lagi adalah al-kalbu. Al-kalbu itu anjing. Oke. Kemudian al-khinzir. Sekalian belajar bahasa Arab ya. Ada al-kalbu, al-khinzir. Oke. Kalau orang Arab di sini Ustazah, kalau bilang kalbu itu pakainya Ustazah, itu pakai c. Calb. Ustazah, Iya. Siapa yang bilang ini? Ustazah, Siapa yang bertanya? izin ber, izin bertanya, Zahra. Namanya siapa Zahra ini? Iya, Ustazah. Oke. Izin bertanya, kalau minum alkohol kan itu haram karena memabukkan. Kalau minum sedikit alkohol itu haram atau tidak, Ustazah? Soalnya Ya. tidak memabukkan. Heeh. Jadi alkohol itu nggak langsung haram apa nggak langsung dinamakan homer sayang. Homer itu ada alkoholnya, tapi nggak setiap alkohol itu homer. Oke. Nanti dijelaskan nanti. Oke ya. Jadi tidak serta-merta kita bilang alkohol itu memabukkan. Homer itu ada alkoholnya memang, tapi nggak setiap alkohol itu homer. Oke. Banyak hal-hal minuman yang ada campuran alkoholnya, tetapi itu bukan homer. Oke ya. Nah, ini nanti ada pembahasannya ya. Kita skip dulu ya, Kak Zahra ya. Oke, biar nggak Oke, bingung. Ustazah. Oke, yang jelas di sini, kalau memang itu memabukkan, ya, kalau memang zatnya itu memabukkan, mau minum sedikit atau banyak itu haram. Oke, kalau itu memabukkan, mau sedikit atau banyak itu haram diminum. Oke ya. Nah, kita lagi ngomongin benda najis. Oke ya. Ada adam. Apa tadi adam? Darah, Darah. Alkoih. Apa itu alkoih? nanah, Nanah. Alkoi. Bedakan. Alkoih pakai H sama alkoi. Pakai hamzah. Alkoi itu muntah. Oke ya? Alkoi sama alkoi. Alkhomer tadi apa? Alkhomer? Khomer. Alkhomer ya khomer. Oke ya? Arak. Al-kalbu. Nah, orang Arab Pak tadi ya, kalau bilang al-kalbu kafnya tuh pakai c, al-calb. Oke ya, kita pakai kaf ya. Al-kalbu. Apa tadi al-kalbu? Anjing. An anjing ya. Bedakan dengan al-kolbu pakai kof. Kalau al-kalbu anjing, kalau al-kolbu itu jantung ya. Ya, jantung kita atau hati kita. Oke ya. Al-khinzir itu babi. Kemudian disebutkan juga wala banul hayawan alladzi la yu'kalu lahmuhu. Laban susu hewan yang tidak bisa atau yang tidak boleh dimakan dagingnya. Oke ya. Nah, itu susu tadi sudah Ustazah sampaikan, susu binatang itu kenajisannya mengikuti dagingnya. Kalau daging binatangnya, daging hewannya itu boleh dimakan, maka susunya nggak najis. Oke, dan boleh diminum. Bisa dipahami ya? Kalau daging hewannya nggak boleh dimakan, maka susunya ya berarti najis. Kalau najis berarti haram diminum. Baik. Kemudian disebutkan wa ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari dua kemaluan tadi yang seperti Ustazah sampaikan tadi, seperti pipis, kemudian pup ya, tapi ingat kentut itu tidak najis ya karena dia hanya berupa angin ya, nggak berbentuk. Oke, jadi nggak bisa dibilang najis, tapi batalin wudhu. Nah, jadi adik-adik perlu dipahami
Kalau yang keluar dari dua kemaluan itu ada dua hukumnya. Oke, ada dua hukumnya. Yang pertama, apakah dia najis atau tidak nih? Yang kedua, apakah ini membatalkan wudhu atau tidak? Oke ya, jadi perlu dipahami. Hal-hal yang keluar, apa-apa yang keluar dari dua kemaluan itu dilihat dua perkara. Apakah yang pertama najis atau tidak? Dan yang kedua, apakah dia membatalkan wudhu atau tidak? Ya, bisa difahami ya. Nah, semua yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudhu. Oke, mau dia keluar kentut, maaf, mau dia keluar apa saja yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudhu. Oke ya, tapi nggak semua yang keluar dari dua kemaluan itu najis ya. Jadi katakanlah misalnya maaf Ustazah ketelen biji biji apa ya misalnya ya biji jeruk misalnya. Kemudian maaf pas pup keluar biji jeruknya gitu. Nah, biji jeruknya itu nggak najis. Tapi karena bercampur dengan kotoran dengan pupnya jadinya ikutan najis deh. Oke. Tapi bijinya nggak najis. Ya seperti itu. Atau tadi kentut, kentut itu nggak najis, oke ya? Dan mani, ya mani, ya. Nah, apa kita semuanya, baik perempuan atau laki-laki, itu keluar mani. Nah, mani itu juga tidak najis. Baik, yang najis lagi adalah al-maitah, ya. Bangkai itu bahasa Arabnya al-maitatu, maitah, ya. Kemudian juga itunya bulunya, tulang-tulangnya, ya. Itu juga najis. Kecuali, kecuali apa? Bangkainya manusia. Bangkainya al-adami. Al-adami ini manusia. Oke? Wasamak. Samak tuh ikan. Wal jarot ya. Ini adalah belalang. Oke ya. Jadi bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia tidak najis. Kemudian disebutkan lagi, kaifatat hurun najasah. Kalau sudah dikasih tahu benda-benda najisnya, lalu bagaimana sih cara membersihkan atau mensucikan najis? Nah, yaghsilu mahalluha bil ma'it thahur. Nah, waktu itu Ustazah sudah sebutkan, sudah sampaikan nih. Ada pembagian air, yang pertama adalah ma tohir mutohir. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Ada air tohir mutohir. Air tohir mutohir itu disebut juga dengan ma'at tohur. Air yang suci dan mensucikan. Jadi sinonim. Ma'at tohur itu ya tohir mutohir. Ma'at tohur itu ya tohir mutohir. Ya, suci dan bisa dipakai bersuci. Ya, jadi nggak bisa menghilangkan najis dengan air najis, nggak boleh. Menghilangkan najis dengan air yang sudah kecampur dengan benda suci seperti air teh, air susu, nggak boleh, nggak bisa. Belum suci berarti. Oke ya, belum suci. Jadi memang harus dibersihkannya dengan air yang tohur. Oke ya, air yang tohur. Baik. Hatta sampai bersihkannya sampai bau najisnya hilang atau warnanya juga hilang atau rasanya juga hilang. Oke, itu cara membersihkannya. Yang harus dibersihkan, ya harus dibersihkan dengan air suci. Oke ya. Nah, kemudian kecuali cara membersihkannya kecuali adalah membersihkan anjing, najisnya anjing dan babi, dan juga membersihkan, mensucikan kulit bangkai. Ini ada pengecualian. Kalau najisnya anjing dan babi, cara membersihkannya atau cara mensucikannya adalah dengan 7 kali basuhan yang tadi sudah Ustazah sebutkan. 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Oke ya? Adapun kulit bangkai, nah, ini ada bangkai nih, ada bangkai kambing. Sayang ini kulitnya tuh najis. Nah, cara membersihkan kulit kulit bangkai itu tidak hanya dengan air, tidak cukup dengan air saja.
Ada cara mensucikannya, yaitu caranya dengan yang namanya ad-dabhu, ad-dibagh, dibagh. Oke, ini namanya artinya samak, disamak. Nah, disamak. Nanti kita cek masing-masing, bisa kita cek dari YouTube cara menyamak, cara menyamak kulit bangkai. Ya, itu ada caranya ya. Karena Ustazah bukan apa namanya tukang ini, bukan tukang bersihin di bag ini. Jadi Ustazah kurang ngerti ya. Kita lihat dari YouTube-nya cara menyamak dibah itu disamak. Kulitnya disamak biar jadi suci. Oke ya, nanti kita bisa cek masing-masing. Oke ya. Baik, sekarang ngomongin tentang al-istinja. Ditulis istinja. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Istinja. Oke, bahasa Arabnya kayak gini. Al-istinja'u. Oke, istinja itu gampangannya artinya cebok adik-adik. Oke, kalau mendengar istilah istinja itu cebok, ya. Jadi jangan dikasih nanti kalau adik-adik punya anak jangan dikasih nama istinja, artinya cebok, ya. Oke ya, istinja artinya cebok. Yaitu ghuslus sabilain. Apa sih istinja itu? Ghuslus sabilaini bilma, yaitu membasuh dua kemaluan dengan air. Untuk apa? Li izalatil khariji minhuma, agar hilang, agar yang keluar dari dua kemaluan baik depan atau belakang itu hilang, dihilangkannya dengan air. Oke ya? Seperti apa sih ya yang keluar dari dua kemaluan itu? Seperti al-baul. Al-baul itu pipis. Wal ghaid. Ghaid itu pup. Oke ya? Al-baul itu pipis, al-ghaid itu pup. Oke ya. Jadi istinja gampangannya artinya adalah cebok. Ya. Subhanallah. Adik-adik kalau ini merenungkan nggak? Ngapain sih kok dibahas juga cebok? Lihat tuh. Cebok itu dibahas di ilmu fikih. Ya kan? Lihat tuh, ilmu yang membahas tentang hal-hal yang kiranya sepele, ya kan? Cebok itu kan perkara sepele. Tapi kalau kita nggak ngerti, ya kan, ibadah kita jadi nggak sah, ya. Kita nggak ngerti kalau ternyata kalau pipis ya harus cebok, bayangin. Padahal pipis itu najis. Kalau kita nggak cebok, kita membawa najis, kemudian kita sholat, konsekuensinya apa? Sholatnya jadi nggak sah. Oke, nggak sah. Makanya kita perlu belajar fikih, ya kan? Perlu belajar fikih biar ngerti kalau sholat kita ini sah atau tidak. Kenapa kok kita harus sholat? Lah karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat setiap harinya. Ya, setiap harinya 5 kali sholat, ya kan? Kalau sholat-sholat tanpa kita mengerti tata caranya, ya, ya apa namanya gimana dong? Ya enggak. Oke. Kemudian disebutkan lagi. Questionnya lagi ini sin. Kalau mendengar ini kalau lihat sin ini sin, ya itu apa namanya singkatan dari soal. Soal itu question. Kalau jim jawab, jawab itu answer. Oke? Soal sama jawab. Sin. Hal yajuzu al-istinja'u bil hajar? Apakah boleh cebok itu dengan hajar? Hajar itu apa? Hajar itu batu. Oke? Nah, ternyata apa jawabannya? Answernya. Yajuzu al-istinja bithalatati ahjar. Ternyata boleh loh cebok dengan batu. Tapi ada syaratnya. Batunya itu 3 batu, ya tidak cukup hanya dengan 1 batu. Oke, 3 batu sampai najisnya itu benar-benar hilang dari tempatnya. Katakanlah kita pup, kemudian kita nggak ada air, maka kita bisa ceboknya dengan membersihkan pup kita itu dengan batu, boleh. Oke, batunya sebanyak 3 batu dan batunya harus yang suci. Oke, batunya nggak boleh batu yang sudah terkena kotoran hewan, nggak bisa, nggak boleh. Batunya harus suci. Bisa difahami ya? Baik.
Kemudian juga pupnya itu juga tidak boleh sudah kemana-mana. Paham ya? Pupnya itu masih pada posisinya. Ya, kalau sudah kemana-mana nggak boleh dihilangkan dengan batu. Ya, ala kulihal, tapi kita tidak terbiasa ya, tidak terbiasa cebok dengan batu. Ini kalau misalnya ada di hutan, misalnya nggak ada air, misalnya, atau di padang pasir, kita lagi traveling misalnya, atau lagi kemah, atau lagi apa sehingga nggak ada air, kita bisa pakai batu. Baik, kemudian masuk ke furudul wudu. Fardu-fardunya wudu, ya. Ini sepertinya Ustazah pernah membahas fardu-fardunya wudu, tapi nggak apa-apa kita apa namanya pelajari lagi. Oke, fardunya wudu. Namanya fardu itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Oke, furudul wudu berarti sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan saat wudhu. Oke ya. Nah, ini adik-adik harus pahami. Kalau ditanya, berapa fardunya wudhu? Soalnya, sinnya, kam furudul wudhu. Berapa sih fardunya wudhu ada berapa? Nah, harus diingat. Fardunya wudhu ada 6. Oke ya. Yang sudah hadir di sini harus tahu. Fardunya wudhu ada 6. Oke ya. Jadi kalau ditanya fardunya wudhu ada berapa? Dua, salah besar. Fardunya wudhu ada 6. Nah, yang pertama ini juga harus hafal. Fardunya wudhu tuh sedikit, hanya 6 doang. Oke. Yang pertama, an-niyah. Niat. Udah niat mau wudhu. Ya. Kalau nggak, kalau bahasa Arabnya nawaitul wudhu. Ah, aku loh niat wudhu. Nawaitul wudhu. Ah, il hadasil. Untuk mengangkat hadas asghar liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, ya, atau fardol lillahi ta'ala. Aku loh niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Niat, oke? Atau di dalam hati, ya, niatnya dalam hati. Kalau mau dilafalkan boleh, ya, niatnya aku loh. Kalau nggak bisa bahasa Arab, aku loh niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Baik, kalau sudah niat, kita bisa membasuh wajah. Oke, membasuh wajah, atau adik-adik pas niat, pas basuh wajah, kita niat di dalam hati. Kalau ternyata kesusahan kita membasuh wajah plus niat, ya niat dulu sebentar sambil membasuh kedua tangan kita sebelum kita membasuh wajah. Tapi ingat, mencuci mencuci ke telapak tangan kita ini sunnah ya, sunnah. Oke ya, membasuh telapak tangan kita sebelum kita wudhu kan kita cuci dulu tuh, itu sunnah. Nah itu kita boleh niat dulu, kemudian baru membasuh wajah. Sebelumnya boleh sunnahnya kumur-kumur dulu. Nanti disebutkan apa saja sih sunnah-sunnahnya. Yang jelas ini yang perlu dulu, yang urgent dulu, yang fardu dulu yang harus dikerjakan. Dimana kalau salah satu dari 6 fardu ini ditinggalkan, maka wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, lagi-lagi, sholat kita sah nggak? Kalau wudhunya nggak sah, coba jawab. Kalau wudhu kita nggak sah, sholat kita sah nggak? Tidak, Ustazah. Iya, paham ya? Kalau Tidak. wudhu Tidak, nggak sah, Ustazah. iya. Kalau Tidak. wudhunya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Oke, percuma dong. Makanya perlu, ya, diperhatikan fardunya wudhu ini. Oke ya? Ya, tadi satu sudah ya, niat, kemudian membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, yaitu membasuh kedua tangan sampai, ingat, sampai elbow, ya, sampai mirfakoin. Mirfak itu siku-siku, ya. Diusahakan kena, dilebihkan biar memastikan kalau kedua siku kita terkena basuhan air. Paham ya? Kemudian yang ketiga yaitu mengusap sebagian kepala, ya. Diusap, lihat sebagian kayak gini sudah sah. Oke? Oke, Abang Roshid. Lihat Ustazah kan? Abang Roshid. Lihat kan? Ya, mengusap kayak gini sudah sah, sudah boleh.
Ya, kalau laki-laki ya, sebenarnya disunahkan untuk seluruh kepala diusap gini, kemudian balik lagi. Boleh itu sunnahnya. Oke, tapi kalau sebagian saja itu sudah sah. Insya Allah bisa difahami. Kemudian setelah mengusap sebagian kepala, apa coba? Kira-kira apa? Ada yang mau ngasih tahu setelah itu? Membasuh satu kedua kaki. Nah, membasuh kedua kaki. Lah, telinganya mana? Telinganya sunnah. Mengusap kedua telinga itu sunnah. Oke? Dalam arti kalau adik-adik sengaja nggak mengusap kedua telinga, ya nggak apa-apa, sah wudhunya. Oke? Atau kelupaan, sah wudhunya, nggak masalah. Oke? Tapi biar dapat pahalanya, tetap kedua telinga kita diusap. Oke, nah yang kelima setelah mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Ingat ya, bedakan antara membasuh dengan mengusap. Mengusap itu kasih air tangan kayak gini diusap aja, jadi nggak perlu dibasuh. Tapi kalau membasuh memang harus dialirkan ya, dikenakan basuhan dibasuh. Oke ya, nggak cukup hanya dengan diusap saja, dibasuh dulu baru diratakan. Oke, baru diratakan dengan tangan. Baik, membasuh kedua kaki sampai mana? Sampai mata kaki. Ingat mata kaki harus kena ya. Mata kaki harus kena kena air. Baik, dan yang terakhir gampang. At-tartib. Tartib itu tertib. Tertib itu tertib. Jadi harus tertib adik-adik dari niat, dari kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya ya tertib nggak boleh loncat-loncat habis membasuh wajah aku mau suka-suka mau membasuh kaki nggak boleh nggak sah ya diingat-ingat fardunya wudhu ada 6 ini diingat-ingat ini baik kemudian disebutkan lagi kam sunanul wudhu berapa sih sunnah-sunnahnya wudhu. Nah, namanya sunnah, adik-adik, namanya sunnah itu kalau dikerjakan kita dapat pahala. Oke? Tapi kalau nggak dikerjakan, nggak dosa, nggak apa-apa. Ya, kalau mau dapat pahalanya, ya dikerjakan. Dari sini paham, insya Allah. Raise hand dulu. Baik. Kemudian sunnahnya disebutkan. Sunanuhu katsiratun. Sunnah-sunnahnya wudhu itu loh kathiroh. Kathiroh itu banyak. Kathiroh itu banyak. Ternyata sunnah-sunnahnya wudhu itu ada banyak adik-adik. Nah, disebutkan di antaranya. Di antaranya yaitu di antaranya yaitu atasmiyah. Atasmiyah itu adalah membaca bismillah. Oke? Kalau adik-adik dengar istilah atasmiyah itu berarti membaca apa? Bismillah. Sebelum wudhu kita disunahkan untuk membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Baru niat ya. Kemudian disunahkan juga nih, ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan, bukan kedua tangan sampai siku enggak. Kalau kedua tangan sampai siku itu fardunya, rukunnya, fardunya. Tapi kalau membasuh telapak tangan ini loh, kedua telapak tangan ini itu sunnah. Apalagi kalau kita wudhunya itu airnya tuh dalam bak, sementara dalam ember atau bak, sementara kita mau mencelupkan tangan kita untuk berwudhu, kita celupkan. Nah, makanya disunahkan untuk dibasuh dulu, dicuci dulu, dibasuh dulu tangan kita sebelum kita mencelupkan kedua telapak tangan kita ke dalam ya air tersebut. Paham ya? Kemudian sunnahnya juga siwak, ada siwak ya. Tahu siwak nggak ya? Adik-adik ini tahu siwak nggak ya? Hmm. Tahu Ustazah. Ya, siwak yaitu Tahu. sunnahnya, ya sunnahnya siwakan dulu, ya kan. Kemudian madmadah, ya madmadah itu juga artinya kumur-kumur. Nah, itu sunnah ya, itu sunnah. Kumur-kumur itu sunnah. Meskipun dalam puasa pun disunahkan untuk tetap disunahkan untuk berkumur-kumur. Asal kumur-kumurnya jangan yang sampai jangan sampai berlebihan. Biasa aja kalau puasa kumur-kumurnya biasa aja, nggak usah berlebihan.
Karena apa? Takutnya ketelen. Nah, takutnya ketelen. Baik. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ya ini kalau udah terbiasa ya, itu sunnah ya. Kalau ustazah nggak terbiasa, khawatir kena di sini ya. Jadi ustazah jarang istinsyak tuh jarang. Kemudian mashu jami'ir ra's, mengusap seluruh kepala. Tadi sudah Ustazah sampaikan. Yang fardu adalah sebagian saja, ya. Yang fardu adalah sebagian saja diusap, boleh dari sini, boleh dari bawah. Kayak gini sebagian sudah cukup. Oke. Tapi sunnahnya itu seluruhnya diusap. Oke. Kemudian sunnahnya juga apa? Mengusap kedua telinga, ya kan? Yang di sini sama yang di belakang ini, nih daun telinga ini. Nah, diusap tuh sunnahnya ini. Oke ya, sunnahnya. Kalau enggak, tetap sah wudhu ini. Kemudian nih, sunnahnya juga menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, ada laki-laki yang jenggotnya tebal, ya. Kalau jenggotnya tipis, mau nggak mau harus terkena, oke ya, harus terkena basuhan air. Tapi kalau jenggotnya tebal, masya Allah, itu disunahkan di sela-sela juga, oke ya. Di sela-sela tuh digini-giniin ya, biar kena air, sunnahnya. Baik, sunnahnya juga menyela-nyela ini nih, ini nih. Ini jari-jari kita kan ada ini nih. Lihat Ustazah dulu, nih ini apa yang namanya ini? Sela-sela jari-jari ini. Nah, ini juga terkena air. Oke, baik. Nah, bagi yang kukunya panjang juga diperhatikan tuh, kukunya panjang. Sunnahnya itu, ya, sunnahnya dipotong. Jangan sampai kita kukunya panjang-panjang. Itu di bawah itu harus kena nih, harus kena air. Ya kan? Kalau kukunya panjang kesusahan ini untuk kena air. Oke, jadi diperhatikan. Baik. Kemudian sunnahnya juga yaitu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, kalau kedua tangan dibasuh nih, kedua tangan kanan dulu yang didahulukan, yang dibasuh. Oke? Baru yang kiri. Oke, kalau kaki juga seperti itu. Telinga juga seperti itu. Ya, jadi mendahulukan kanan dari yang kiri itu sunnah. Kemudian sunnahnya lagi yaitu at-tatslits. At-tatslits itu dilakukan sebanyak 3 kali, 3 kali. Kalau kumur-kumur 3 kali sunnahnya. Jadi kumur-kumur sunnah ya, dan sunnahnya dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah, tadi membasuh wajah itu fardu. Dilakukan sunnahnya dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan. Sunnahnya tangan kanan dulu yang dibasuh sebanyak 3 kali. Mau langsung 3 kali tangan kanan dulu boleh atau gantian juga boleh. Oke ya? Nah, sunnahnya 3 kali. Kemudian mengusap sebagian kepala juga disunahkan 3 kali. Mengusap kedua telinga kita disunahkan 3 kali. Oke ya? Jadi yang disunahkan 3 kali atau sekali? Yang disunahkan, adik-adik? 3 kali, Ustadz. 3 kali. Kalau sekali itu apa kalau sekali? Kira-kira. Ayo difikirkan. Kalau sekali itu berarti gimana kalau sekali? Ada yang mau jawab kalau sekali? Kalau yang sekali ya wajib dong. Kalau nggak dilakukan ya berarti nggak wudhu dong. Ya nggak? Yang wajib itu sekali. Yang sunnah itu 3 kali. Bisa difahami ya? Coba raise hand, bisa difahami? Baik. Kemudian, nah ini ditulis lagi, ditulis. Mualat. Mualat. Nah, apa sih mualat itu? Ditulis. Mualat. Mualah. Mualat atau mualah. Itu bukan tertib ya. Jadi berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi nggak ada jeda. Misalnya mualat itu habis Ustadzah membasuh wajah. Kemudian sebelum airnya ini kering yang di wajah, Ustazah langsung membasuh kedua tangan. Nah, itu mualat, berkelanjutan. Kalau nggak mualat itu seperti apa? Misalnya, membasuh wajah, Ustazah membasuh wudhu nih. Habis membasuh wajah, biarin nanti-nanti dulu ah. Nanti-nanti tangannya nanti-nanti wudhuku ah.
sampai air yang di wajah Ustazah udah kering. Baru terus Ustazah lanjut ke apa namanya? Tangan, kedua tangan. Nah, itu berarti Ustazah nggak mualat. Nah, sunnahnya itu mualat, berkelanjutan. Oke, berkelanjutan. Ya. Kemudian disunahkan lagi yaitu setelah berwudu yaitu berdoa. Apa sunnahnya setelah wudu? Berdoa. Berdoa. Coba yang sudah hafal doa sesudah wudhu. Yuk, raise hand. Doa sesudah wudhu. Yang sudah hafal siapa? Abang Fatih udah hafal belum doa wudhu? Belum Ustazah. Belum. Dihafal ya abis ini, oke? Oke. Abang Abdullah sudah hafal belum doa wudhu? Sudah, Abang Abdullah? Ustazah. Mana suaranya? sudah, Bu. Abang Abdullah Ustazah, Aulia Zahra bisa Hanif. Ustazah. Sudah. Sudah ya? Oke, pinter. Siapa yang bilang ini? Siapa yang mau tanya? Zahra sudah bisa Ustazah. Oh, coba Kak Zara, coba. Yuk, yang keras dikit. Doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma. Itu doang ya? Ya Oke. Ustazah. Ya. Oke. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Diteruskan ya. Waj'alni min ibadikas solihin. Ya, setelah tadi di apa namanya dilanjutkan itu ya, Kakak Zara ya. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian, yuk lanjut. Kam nawaqidul wudu. Berapa sih? Apa saja sih yang menjadikan wudhunya batal atau apa saja sih pembatal wudhu? Apa saja sih pembatal wudhu? Ditulis ya. Apa saja pembatal wudhu? Nah, ini disebutkan. Pembatal wudhu ada 5. Khomsah. Khomsah itu 5. Pembatal wudhu ada 5. Yuk, ini penting nih. Oke. Jadi selain kita mengetahui fardunya wudhu, kita juga perlu mengetahui pembatal wudhu. Pembatal wudhu ada 5. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari dua kemaluan. Nah, tadi sudah singgung ya. Jadi, kalau yang keluar dari dua kemaluan, itu adik-adik perlu mengetahui dua hal. Yang pertama, batalin wudhu atau enggak. Yang pertama, najis atau enggak. Nah, yang kedua, batalin wudhu atau enggak. Ternyata, apa saja yang keluar dari dua kemaluan, itu batalin wudhu. Bisa difahami ya? Oke ya. Nah, mau pipis, mau pup, mau even kalau keluarnya nggak normal ya kayak tadi, keluar biji atau keluar koin, maaf ketelan koin, kemudian keluar lagi koinnya lewat belakang, kemaluan belakang, itu juga batalin wudhu. Bisa difahami ya? Kemudian yang kedua yaitu tidur. Nah, tidur yang sudah apa ya sudah lelap ya. Jadi waktu itu Ustazah sudah sampaikan sebenarnya kayak gini misalnya ini Ustazah duduk ya. Ustazah duduk, mohon maaf, ini kan kalau duduk kan pantat kita nempel di tempat duduk, ya enggak? Nah, kalau misalnya sudah tidurnya duduknya masih nempel pantatnya terus tidur, ya kan? Kemudian kebangun itu nggak batalin, oke ya? Batalin kapan? Kalau maaf, kalau sudah lelap tuh biasanya sudah atau kita sudah jatuh sampai pantatnya sudah nggak nempel lagi, ya kayak gitu. Nah, itu berarti yang batalin wudhu. Baik, kemudian yang batalin wudhu lagi yaitu hilangnya akal. Eh, Pingsan, gila, mabuk, ya, mabuk yang karena minum homer tadi kan bikin mabuk tuh. Nah, itu akalnya jadi hilang. Nah, itu batalin wudhu. Bisa difahami ya? Itu yang ketiga. Ditulis ya, yang ditulis ya. Yang pertama adalah keluar apa? Keluarnya
dari dua kemaluan yang batalin wudhu. Oke. Kemudian, jadi sesuatu yang keluar dari depan, dari kemaluan depan, kubul atau dubur, itu batalin wudhu. Kemudian yang kedua, tidur yang sudah apa ya, gampangannya tidur yang sudah lelap ya. Udah. Kemudian ketiga, hilangnya akal. Oke. Kemudian yang keempat yaitu, nah ini menyentuh, oke, menyentuh kulit Itu lawan jenis yang bukan mahram. Nah, waktu itu juga Ustazah sudah sempat sampaikan itu, oke ya. Jadi misalnya bukan mahram kemudian bersentuhan kulitnya, nah itu batalin wudhu. Yang bukan mahram. Yang bukan mahram tuh berarti bagaimana? Nah, saya udah kasih contoh sederhananya. Mahram itu adalah wanita yang haram dinikahi. Ya, mahram itu wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi itu seperti siapa sih? Anak perempuan haram dinikahi bapaknya. Oke, ibu haram dinikahi anak laki-lakinya. Itu mahram namanya. Oke, nah kalau yang mahram bersentuhan, maka nggak batal wudhunya. Bapak salaman sama anak perempuannya, nggak batal. Ibu salaman dengan anak laki-lakinya, enggak batal. Oke? Nah, yang batal adalah yang bukan mahram, ya, yang bukan mahram. Seperti ya di sini misalnya Kak Aisyah misalnya, Kak Aisyah bersentuhan dengan laki-laki yang sudah balik misalnya, ya. Itu bukan mahram, bukan adiknya, bukan kakaknya misalnya. Tapi kalau kakak adik seperti Kak Aisyah dengan Bang Aulia Abdullah, ya kan? Itu nggak batal ya karena saudara perempuan haram dinikahi oleh saudara laki-laki. Bisa difahami dari sini? Ustazah, Kakak sini Ustazah aja kalau gitu. bertanya, Iya, siapa yang bertanya? Zahra Ustazah, Oke. eh, kalau kalau suami istri itu mahram tidak Ustazah? Iya, jadi ya terima kasih pertanyaannya. Nah, di sini dalam madhab Syafi'i, kita ini belajarnya madhab Syafi'i ya. Di buku kita ini, sebentar ini halaman 34. Oke, cover kita ditulisnya apa? Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ala madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Oke, disebutkan nih. Jadi topik pembahasan fikih kita itu adalah dalam madhab Syafi'i. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i, suami istri apabila bersentuhan itu batal. Kenapa kok batal alasannya? Alasannya karena istri itu sebenarnya bukan mahramnya suami. Mahram tadi kan, mahram itu apa Kak Zara? Wanita yang haram dinikahi. Kalau istri, ibu kita haram dinikahi bapak kita, ya nggak jadi nikah dong. Ya enggak. Tapi karena ibu kita nggak haram, maksudnya nggak haram dinikahi oleh bapak kita, akhirnya bapak kita menikahi ibu kita. Paham kan? Alasannya itu, ya. Ya, jadi batal. Oke ya, batal. Kemudian bisa difahami ya, Kak Zara ya? Jawabannya kalau dalam madhab Syafi'i Ustazah, suami istri Ustazah, batal kalau bersentuhan. Tapi boleh kalau Kak Zahra ngelihat abinya pelukan sama ibu uminya nggak apa-apa. Kan suami istri, ayah ibunya nggak Ustazah, masalah. Iya. Gimana? Ustazah, apakah ada mazhab yang lainnya Ustazah? Boleh, iya dalam madhab yang lain ada, tapi kita patokan ini dulu madhab Syafi'i, oke ya? Dalam madhab yang lain itu nggak batal kalau nggak ada apa ya, nggak disengaja, ya. Kalau nggak disengaja nggak batal, atau nggak disertai syahwat itu nggak batal, ya. Tapi kita pakai madhab Syafi'i dulu, ya kan? Itu batal. Mau disengaja atau tidak itu batal. Oke, nggak apa-apa, batal sebentar wudhu lagi. Wudhu kan sebentar doang, Kak Zara. Oke ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu ditulis ya, menyentuh kemaluan. Nah, itu kemaluan. Oke, mau kemaluan depan atau belakang kita sentuh dengan ini.
telapak tangan kita yang ini nih. Nah, kita pegang kayak gini. Itu membatalkan wudhu. Itu membatalkan apa? Wudhu. Jadi ada 5 ya. Wudhu, ya. Jadi ada 5. Baik. Kemudian, nah di sini. Nah, ini disebutkan ini. Ma al-mar'atu al-ajnabiyah. Tadi kan yang membatalkan wudhu salah satunya yang keempat ini tadi adalah bersentuhan perempuan ajnabi. Perempuan ajnabi itu maksudnya bukan mahram, ya. Maksudnya bagaimana? Yaitu dia yang tidak haram untuk dinikahi. Perempuan yang tidak haram untuk dinikahi. Oke ya, bukan karena nasabnya, ya yang haram, yang tidak haram dinikahi ya berarti bukan nasabnya, bukan keturunannya, ya kan? Nah, kalau yang haram dinikahi, baterainya habis. Kalau yang haram dinikahi ada 3, ya penyebabnya ada 3 Kak, ya nanti kapan-kapan kita sebutkan, ya. Di antaranya ada nasab, ya nasab itu karena ada kekerabatan seperti apa namanya ibu, ya ibu, ya ibunya anak laki-laki haram dinikahi. Kemudian anak perempuan, ya haram dinikahi bapaknya. Kemudian sesama saudara laki-laki dan perempuan, oke itu haram dinikahi, oke. Kemudian bibinya, nah, kalau misalnya Bang Fatih, Fatih punya bibi, mau dia dari saudara perempuannya bunda atau saudara perempuannya ayah, itu bibinya Bang Fatih. Itu haram dinikahi Fatih, ya kan? Lah kan itu bibi kan sudah tua. Nah iya kalau bibinya sudah tua, tapi kalau ternyata bibinya masih seumuran, ya kan? Seumuran atau bahkan masih kecil, ada loh, ya kan? Ada ada yang misalnya ibunya itu ngelahirin setelah anaknya yang pertama itu umur 29 tahun misalnya, baru lahir lagi bayi adik ini. Nah, itu kan bibinya jadi jatuhnya jadi masih kecil sama. Nah, sementara tadi anak yang pertama udah nikah dan punya anak. Jatuhnya kan bibinya kan bisa saja lebih kecil daripada hmm, dianya, ya enggak? Nah, itu juga haram dinikahi untuk bibi. Nah, yang mahram maka enggak membatalkan wudhu kalau bersentuhan kulit, ya. Tapi kalau ada penghalangnya nih, seperti kayak gini nih, ada kainnya, enggak masalah, itu enggak batal. Oke ya, yang membatalkan kalau tidak ada penghalangnya. Begitu pula kalau bersentuhan, menyentuh kemaluan, kalau nggak ada penghalangnya, itu yang batal. Tapi kalau ada penghalangnya, maka nggak batal. Resen dulu, mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Kemudian, ini sedikit lagi. Mada yalzamu al-mutawaddi idza arada an yusolli? Apa sih yang diharuskan orang yang berwudu ketika dia mau sholat? Nah, sudah wudhu nih, ya kan? Sudah wudhu, terus dia mau sholat. Harus bagaimana? Yang pertama, dia harus badannya ini loh, ya. Orang yang mau berwudhu ini, dia harus suci dulu. Suci, ya. Suci bajunya, ya. Kemudian suci tempatnya. Dari apa? Dari najis. Nah, makanya kita perlu mengetahui apa saja benda-benda najis. Karena syaratnya untuk syarat sah sholat harus suci dari yang namanya najis. Oke ya? Dari baju kita, kemudian tempat sholat kita. Oke. Kemudian setelah itu harus menutup aurat. Ketika sholat harus menutup auratnya. Oke ya, nanti disebutkan aurat untuk laki-laki dan aurat untuk perempuan. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat ya. Syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Oke ya. Mau dia sholat fardu apalagi ya sholat fardu harus menghadap kiblat ataupun sholat sunnah. Baik. Kemudian mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, ini penting adik-adik. Ya, mau sholat duhur, tapi kita nggak tahu udah masuk duhur atau belum. Jadi kita harus pastikan dulu. Duhur sudah masuk belum ya waktunya? Sudah adzan duhur belum nih? Nah, kayak gitu. Jadi harus kita pastikan sudah masuk waktunya sholat atau belum. Ya.
Jangan sampai kita sholat tapi kita nggak tahu udah waktu masuknya atau belum, kita nggak tahu. Nah ini nggak boleh seperti itu. Oke ya. Jadi kita harus pastikan dulu sebelum kita melakukan sholat fardu, kita pastikan dulu ini sudah masuk waktu sholat atau belum ya. Nah seperti itu. Baik. Kemudian, oh ini tadi ini ya. eh Mana tadi? Maaf sebentar. 32, maaf 32, 32. Bentar, maaf. Baik, ini tadi sudah sampai di fardu. Nah, oke ya. Kemudian, maaf ini tadi Ustazah ini salah halaman tadi gara-gara apa lihat cover tadi jadi salah halaman. Oke, kita lanjutkan terakhir ya. Terakhir makruhnya wudhu. Kalau tadi kita sudah tahu, ya, kalau sudah tahu fardunya wudhu, kemudian kita tahu sunnah-sunnahnya wudhu, kemudian kita sudah tahu pembatal wudhu, kita juga perlu tahu makruhnya wudhu. Makruhnya wudhu itu seharusnya nggak dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan ya sudah nggak apa-apa, tetap sah. Tapi kalau dikerjakan jatuhnya makruh. Oke, jatuhnya makruh. Makruh tuh sebaiknya, bagusnya tuh nggak dikerjakan, nggak usah dikerjakan tuh makruh. Oke, baik. Apa saja makruhnya wudhu? Yang pertama di sini disebutkan al-israfu filma, ya, israf filma, yaitu berlebihan dalam menggunakan air. Nah, kita pakai keran waktu wudhu, ya, kerannya kita kencengin sampai airnya itu kencang banget keluarnya. Nah, padahal kita wudhu cuma secukupnya saja, padahal ya kita kencengin. Itu berlebihan dalam menggunakan air. Kemudian wudhu ngomong. Biasanya ini kalau lagi wudhu sampingnya temen ngobrol. Boleh sih ya, tetapi makruh. Oke. Kemudian wudhunya minta bantuan. Nah, nggak ada udur tapi kita minta bantuan ke orang lain, kamu ini ya, pegang ininya, apa namanya, gayungnya, kemudian tuangin nanti aku yang wudhu. Nah itu juga makruh, boleh tapi makruh. Oke. Plus tambahan kalau misalnya kita nggak kumur-kumur ya, tadi sunah-sunahnya kalau kita nggak mengerjakan, misalnya kita mendahulukan yang kiri. Enggak dihabisin. Kita kan tuh sunahnya kan mendahulukan yang kanan tuh. Tapi kita pengen yang kiri dulu. Yang kiri dulu. Boleh sih, tapi makruh. Bisa difahami ya? Ya, baik. Nah, ini terakhir sebelum al-ghusl lagi. Kemudian, kalau misalnya kita sedang berhadas kecil, nah berhadas kecil tuh yang batalin wudhu tadi berhadas kecil adik-adik. Ketika kita kentut, berarti kita berhadas kecil. Ketika kita pipis, berarti kita berhadas kecil. Ketika kita tidur, sudah posisi pantat ini sudah nggak di tempatnya, berarti kita berhadas kecil. Ketika kita pingsan, wudhu, kemudian kita pingsan, berarti kita berhadas kecil. Nah, kalau berhadas kecil, berarti apa saja yang dilarang? Kita dilarang untuk melakukan sholat. Jadi harus berwudhu lagi nih untuk melakukan sholat. Oke ya? Tapi tadi aku sudah wudhu loh, tapi belum kentut loh. Mau sholat lagi, nggak apa-apa, nggak harus wudhu lagi. Kalau belum batal ya, nggak harus wudhu lah, nggak harus wudhu lagi. Kemudian dilarang apa lagi? Tawaf. Nah, tawaf itu sama seperti sholat. Ya, sering mendengar istilah tawaf kan? Tawaf dikerjakan ketika kita umroh ataupun haji, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu tawaf namanya. Tawaf itu syaratnya harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ya, jadi harus memang dalam keadaan suci. Tawaf itu sama seperti sholat. Bedanya, bedanya kalau sholat tidak boleh ngomong. Kalau tawaf boleh ngomong. Oke ya? Kemudian dilarang lagi apa? Menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf atau membawanya. Oke ya? Mushaf Al-Quran itu loh. Kalau kita sudah batal wudhunya, maka kita tidak boleh menyentuh mushaf dan juga membawanya. Oke ya?
Tapi kalau HP bagaimana? Kan ada Qurannya itu, Quran Pro di HP tuh. Nah, HP bukan mushaf, jadi nggak apa-apa. Memegang HP, kemudian kita buka aplikasi Quran, nggak apa-apa. Tapi kalau mushaf full yang 30 juz itu nggak boleh. Atau 1 juz, 2 juz. Ini Al-Quran tapi cuma 1 juz doang. Itu juga disebut mushaf. Itu nggak boleh. Oke ya? Bisa difahami adik-adik ya? Kalau itu kita batal wudhunya, maka kita perlu wudhu lagi agar kita boleh diperbolehkan sholat, kemudian tawaf dan menyentuh mushaf atau membawanya. Baik adik-adik, mungkin sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari Ustazah Vina. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.